Bab 181, seorang fanatik bela diri dengan kehormatan. Apa? Li Jingtian dan Vicious Pilking kaget konyol. Regent Estate adalah kepala 7 rumah dan memenuhi persyaratan Li Jingtian yang mahal. Tapi apakah ada orang lain di seluruh kekaisaran yang bisa menggandakannya? Bahkan keluarga kekaisaran akan kesulitan untuk memenuhi 2 kali apa yang ditawarkan Regent Estate. Tapi memikirkan keterampilan Zuo Fan dan klan Titanic dan rahasia di belakangnya, Vicious Pilking mulai menyeringai. Karena Zuo Fan membanggakan klan Luo sebagai yang terbaik di Tianyu, maka itu harus di atas 7 rumah, bahkan setara dengan keluarga kekaisaran. Vicious Pilking menjulurkan kepalanya dan tertawa. "Elderly, kata-kata Steward Zuo kami adalah emas." Mata Li Jingtian berkilat. Memikirkan betapa liciknya Zuo Fan, tentu saja dia tidak percaya sepatah kata pun. Tapi saat Yan Song melihatnya, dia melesat seperti tikus, namun sekarang membusungkan dadanya. Ini membuatnya percaya bahwa Zuo Fan memiliki dukungan yang lebih kuat dan sangat nyata baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana dia bisa tahu keberanian Yan Song lahir dari delusi? Deskripsi yang lebih tepat adalah Zuo Fan melukisnya dengan gambar yang indah, dan pikiran Yan Song menghiasi. Karena Raja Pil Iblis yang kuat mempercayainya, itu memberikan kepercayaan yang cukup bagi Li Jingtian untuk mungkin mempercayainya juga. Menggumamkan sesuatu, Li Jingtian mendengus, dasar anjing kecil, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika Anda pikir Anda dapat membeli saya, Anda memiliki hal lain yang akan datang. Apakah Anda tahu bagaimana saya bertemu Regent Estate, bagaimana saya menjadi yang mulia, dan apa yang mereka berikan kepada saya? Hati Vicious Pilking sangat kencang. Apakah Mad Dipper tidak dapat dibeli? Zuo Fan menyeringai, menyembunyikan cibiran di hatinya. Oh, kamu bajingan besar. Saya tidak tahu siapa Anda sebelumnya, tetapi sekarang saya sangat jelas. Anda tidak akan terombang-ambing jika Anda adalah Regent Estate yang sangat keras. Anda akan mengakhiri kami dengan impunitas dan mengambil kembali mayat kami. Bukankah sudah jelas kamu menggerutu untuk meminta bayaran yang lebih besar? Saya sendiri telah memainkan game ini jutaan kali. Menyipitkan mata, Zuo Fan tersenyum, pengetahuan saya dangkal. Karena tidak mendengar tentang pengejaran Agung Penatua Li, saya meminta Anda mencerahkan saya. Hahaha, aku tahu kamu basah di belakang telingamu. Itu sebabnya Anda mengucapkan kata-kata egois tentang membeli saya. Meskipun saya tidak bisa menyalahkan Anda, karena saya belum banyak keluar untuk mendengar tentang saya. Mengangguk dengan bangga, mengira semuanya berjalan sesuai keinginannya, Li Jingtian menoleh ke Vicious Pilking. Namun, jika saya menceritakan kembali kisah lama tentang diri saya, yang akan Anda dengar hanyalah menyombongkan diri. Yan Song, beritahu dia. Menggigil, Vicious Pilking menggelengkan kepalanya, segera. Terlepas dari ketakutan yang dia rasakan, Vicious Pilking melirik Li Jingtian lalu berbicara dengan sangat serius. Steward Zuo, Elderly adalah pria yang mengguncang kekaisaran. Anda akan sulit sekali menemukan tokoh besar lain seperti dia di seluruh kekaisaran Tianyu. Penatua Li memulai sebagai kultivator nakal, tidak cocok dengan salah satu dari 7 ahli rumah. Namun, pikirannya kukuh, hatinya bertekad untuk memberikan segalanya dalam melatih seninya. Karena dia tidak memiliki metode kultivasi, dia mencurinya dari klan lain. Dia mulai dengan metode kultivasi peringkat fana, perlahan-lahan menuju ke metode kultivasi peringkat roh, kemudian metode kultivasi peringkat yang mendalam. Eksploitasi Penatua Li ditemukan di setiap buku sejarah. Oh, jadi, Penatua Yan berarti Penatua Li adalah seorang pencuri. Zuo Fan menyela sambil menggaruk hidungnya. Panik, Vicious Pilking menggerakkan tangannya dengan gagap. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Jaga kata-katamu, Li Jingtian berteriak dan menamparnya. Melihat Zuo Fan dengan agak canggung. Dia berharap Vicious Pilking akan membuat perhitungan yang tepat atas tindakan heroiknya, meningkatkan nilainya. Tapi orang tua ini pergi dan membocorkan rahasia tentang masa lalunya yang memalukan. Yang akan dilakukan perampokan hanyalah menurunkan harganya.
Li Jingtian memelototi Yan Song lalu terbatuk. Hahaha, itu cerita lama, bagian yang tidak layak diperhatikan. Bagaimana bisa? Tanpa metode kultivasi, satu-satunya pilihan Anda adalah mencuri jika Anda tidak ingin tetap lemah sepanjang hidup Anda. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Zuo Fan tersenyum. Mata Li Jingtian bersinar dan hatinya melonjak kegirangan karena Zuo Fan tidak membencinya. Dia tertawa lebih keras lagi. Reputasimu tidak adil, Demon Archon, Zuo Fan. Anda tidak seperti yang disebut ahli, tetapi seorang pria dengan bakat sejati. Benar, di masa muda saya harus mencuri keterampilan terkenal dan metode kultivasi dari klan untuk menjadi seperti sekarang ini. Dan semakin banyak saya mencuri, semakin banyak musuh yang saya dapatkan. Tapi saya tidak menunjukkan rasa takut. Setelah berkultivasi, saya menjadi lebih kuat dari mereka dan membunuh siapapun yang mengejar saya. Saya selalu melawan mereka dengan keterampilan yang sama yang saya curi, berjanji untuk menyerahkan kepala saya jika saya kalah. Zuo Fan menatapnya dalam-dalam. Bukankah itu sama dengan yang saya lalui dalam pertemuan 100 pil? Pendapat Zuo Fan tentang dia agak meningkat. Dia adalah orang yang terkenal mencuri milik orang lain dan mencapai kebesaran, sama seperti Zuo Fan. Tak satu pun dari mereka adalah orang suci, hanya melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Kemudian, orang-orang mulai memanggil Elder Li sebagai Mad-Dipper. Itu berarti mengatakan betapa sombongnya saya namun begitu kuat sehingga tidak ada dari mereka yang dapat melakukan apapun terhadap saya. Vicious Pilking memasukkan 2 sennya. Li Jingtian mengangguk, jadi saya merampok dan mengolah jalan saya ke tahap surga yang mendalam, tak tertandingi oleh semua. Tetapi pada saat itu, saya telah mencapai choke point. Ya, metode kultivasi peringkat roh terlalu lambat di tahap surga yang mendalam dan harus ditukar. Dan satu-satunya yang memiliki metode kultivasi seperti itu adalah keluarga kekaisaran dan 7 rumah, atau 4 pilar. Apakah ini cara Anda bersandar pada Regent Estate? Kata Zuo Fan. Li Jingtian menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Vicious Pilking menyela, pelayan Zuo, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Elder Li tidak bersandar pada Regent Estate, tetapi berjuang untuk masuk. Elder Li mendengar tentang Imperial Tyrant Body Art milik Regent Estate menjadi yang terbaik dari semua rumah dan ingin mengambilnya. 5 penatua harus bekerja sama tetapi bahkan mereka, dengan seni tubuh tiran kekaisaran mereka, tidak dapat mengalahkan metode kultivasi tubuh peringkat roh penatua Li. Bahkan Grand Elder dari Regent Estate Huangpu Fenglei harus turun tangan. Karena itu, dia mengundangnya ke rumahnya sebagai sesepuh tamu, sekarang yang mulia. Ini adalah salah satu peristiwa langka dalam sejarah Regent Estate. Vicious Pilking mengalihkan pandangannya yang penuh kekaguman ke Li Jingtian. Kepala Li Jingtian naik lebih tinggi, seolah itu mungkin, saat dia mengelus egonya di tempat yang tepat. Seolah ingin berkata, dengar, aku tidak pergi ke sana untuk mengemis, Regent Estate yang mengundangku. Tapi Zuo Fan melihat semuanya dan mendengus ke dalam. Undangan yang disebut ini setelah dia menjadi sensasi. Regent Estate penuh dengan bahaya. Tidak peduli seberapa tangguh Anda, seorang ahli surga yang mendalam akan segera terbaring mati di suatu tempat sebelum dia dapat membuat keributan apapun. Jelas dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk merekomendasikan seberapa cocok dia untuk Regent Estate. Jika aku masuk, versi Imperial Tyrant Body Art buatanku akan tumbuh jauh lebih kuat daripada milik mereka, sehingga meningkatkan kekuatan Regent Estate. Meskipun demikian, seorang kultivator tubuh yang selalu asyik dengan pelatihannya, masih punya waktu untuk mengembangkan kelicikan seperti itu jarang terjadi. Itu pasti salah pengejaran itu. Li Jingtian terlihat lebih menyenangkan di mata Zuo Fan. Pria Radiant Stage ini memiliki otot dan otak. Dia adalah spesimen yang baik. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan tersenyum, dengan kata lain, Penatua Li adalah seorang fanatik bela diri. Melakukan apa saja dan segala sesuatu dalam mengejar kekuasaan Anda. Kamu hanya memiliki satu kehidupan. Jika Anda tidak berjuang untuk naik di atas masa, itu tidak layak untuk hidup. Li Jingtian melihat ke langit dan menghela nafas. Zuo Fan berbicara, sekarang, saya tahu apa yang diinginkan Penatua Li.
Tunggu, aku tidak ingin kamu melihatku sebagai... Saya memiliki metode kultivasi saya sendiri. Zuo Fan memotongnya. Apa yang saya tidak jelas, bagaimanapun, adalah mengapa Penatua Li, yang mulia tamu Bupati Istet, dan mengetahui seni tubuh tiran kekaisaran, akan datang setelah metode kultivasi saya. Nak, aku sebenarnya tidak. Berterus teranglah padaku. Menatapnya sekilas, Zuo Fan benar-benar menantang, jika Tetua Li tidak jujur, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan dariku. Karena aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dengan gagap, Li Jingtian menatap Zuo Fan dengan kagum. Dia bukan anak biasa, hanya sedikit dari mereka yang bisa bertemu dengan tatapan seorang ahli Radiant Stage. Tidak heran Leng ingin aku secara pribadi berurusan dengannya. Li Jingtian menghela nafas dan mengangguk, memang. Saya datang hari ini untuk metode kultivasi. Aku tamu Regen Estate yang mulia, namun, mereka hanya menanamkan seni tubuh tiran kekaisaran hingga tahap ke-7, menghilangkan 2 yang terakhir. Namun, mereka yang lebih lemah dari saya dapat mempraktikkannya tanpa khawatir. Konyol, jika saya telah berlatih sampai tahap ke-9, saya tidak akan terkalahkan. Bahkan naga ilahi keluarga kekaisaran tidak bisa dibandingkan. Mengapa mereka tidak memberi saya tahap terakhir? Li Jingtian melepaskan semua dendamnya, yang mana keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala dengan ejekan. Orang ini benar-benar fanatik bela diri, bahkan seperti dewa. Bisakah Regen Estate menahannya jika dia menjadi tak terkalahkan? Dia selalu menjadi orang luar. Aku juga tidak akan memberikannya jika aku tidak bisa mengendalikanmu. Zuo Fan berkata demikian, garis besar sebuah rencana terbentuk di benaknya. Pria ini bisa dibawa ke kandang. Padahal, dia perlu menyempurnakan perilaku gegabahnya dan membuatnya mengantre. Bab 182, Membohongi Pakar Panggung Radiant. Nak, aku benar-benar terbuka denganmu. Sekarang, giliranmu untuk memberitahuku metode kultivasi tubuhmu itu. Dia ingin tetap berpose sebagai senior, tetapi keterus-terangan Zuo Fan sulit untuk diatasi. Dengan demikian dia kembali ke mat dipernya, diri perampok. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan tetap tenang saat dia tersenyum. Elderly, bagaimana Anda tahu metode kultivasi saya lebih baik daripada Imperial Tyrant Body Art? Siapapun bisa tahu setelah aksi yang kamu lakukan di kota bunga melayang. Li Jingtian mendengus, Huang Pu Qingyun baru saja memasuki tahap ke-7 dari Imperial Tyrant Body Art, hanya bisa meminum 1 bursting pill. Dan kemudian ada kamu, mengambil 5 dari mereka dan langsung membunuhnya. Bahkan orang buta pun bisa melihat siapa yang lebih baik. Zuo Fan dan Vicious Pill King saling memandang dan mengangguk. Tidak semua orang bodoh bisa membedakan mana yang mana. Namun, Zuo Fan masih memilih untuk menggelengkan kepalanya. Penatua Li, Anda adalah seorang senior yang terkenal, paling jelas tentang kekuatan yang dimiliki seni tubuh kekaisaran tiran. Pikirkan baik-baik, berapa banyak metode kultivasi yang bisa mengunggulinya. Li Jingtian bingung. Hahaha, Penatua Li, seperti yang Anda tahu cerita lengkap tentang apa yang terjadi di bangunan bunga melayang, maka Anda juga harus tahu apa gelar saya yang lain. Alkemis terkemuka Zuo Fan. Li Jingtian tertegun, maksudmu? Zuo Fan mengangguk dengan senyum licik, saya berhasil menampilkan kekuatan seperti itu dengan tubuh saya karena metode kultivasi saya, ya, tetapi juga berkat pil yang disempurnakan secara pribadi. 1 saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanku 5 kali. Apakah itu mungkin? Penggarap tubuh lebih kuat dari rata-rata karena tubuh mereka yang keras. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah melalui latihan yang keras, tidak terkecuali. Tetapi jika ada pil yang bisa melakukan hal yang sama, kemana perginya keuntungan pembudidaya tubuh? Apakah dunia memiliki pil ajaib seperti itu? Li Jingtian skeptis, tetapi logika Zuo Fan memiliki beberapa kebenaran. Bagaimana lagi Zuo Fan dengan kultivasi Bone Tempering State bisa melawan Huang Pu Qingyun? Li Jingtian jelas ragu-ragu, tapi kemudian dia berkata dengan dingin, Nak, berikan aku pilnya atau aku akan menyia-nyiakanmu. Tidak bisa, aku memakan semuanya.
Bagaimana lagi saya bisa menghabisi Huang Pu Qingyun? Maka kamu lebih baik membuat beberapa. Bukankah kamu seorang alkemis? Kehabisan bahan. Kalau begitu, aku akan tinggal bersamamu sampai kamu mendapatkannya. Li Jingtian berteriak sekarang. Mengangkat alis, Zuo Fan memergoki Vicious Pilking memamerkan senyum aneh. Salah satu yang terlihat jelas oleh Li Jingtian. Kalau begitu, aku butuh darah rubah es ekor merah, monster tingkat ketiga. Ayo pergi ke Abyss Mountain Range. Zuo Fan melamar. Li Jingtian melambaikan tangannya sambil tersenyum, tunggu. Mengapa kita harus pergi sejauh itu? Ada banyak binatang spiritual tingkat ketiga di hutan terdekat. Mereka tidak sebanyak di Abyss Mountain Range, tetapi seharusnya cukup untuk disempurnakan. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan tidak punya pilihan selain menghela nafas dan mengangguk, baiklah. Ayo pergi. Berbalik, dia menatap Vicious Pilking. Vicious Pilking tampaknya tidak menangkapnya tetapi Li Jingtian berjaga-jaga untuk menangkap perilaku aneh ini. Dia menarik bahu Zuo dan menyipitkan mata, nak, makhluk spiritual tingkat ketiga tidak membutuhkan kita bertiga. Biarkan Yan Song mendapatkannya sementara kita menunggu. Hahaha, saya seorang alkemis dan sangat memperhatikan detail saat memilih bahan apapun. Bagaimana saya bisa membiarkan penatua yang pergi? Zuo Fan menyeka keringatnya. Li Jingtian mendengus ke dalam. Dia tidak tahu apa permainan Zuo Fan, tetapi rumor tentang kelicikan dan pengkhianatannya tersebar di mana-mana. Yang terbaik adalah berada di sisi yang aman. Berapa banyak darah yang berakhir di tangan anak ini hanya karena mereka memandang rendah dirinya. Li Jingtian adalah seorang veteran dan melihat semuanya. Dia tertawa, hahaha, nak, hentikan aktingnya. Saya bilang dia akan pergi sendiri dan itu sudah final. Dia juga seorang alkemis dan tahu binatang spiritual apa yang harus dipilih. Sambil menggertakkan giginya, Zuo Fan mengerutkan alisnya, tetapi pada akhirnya menghela nafas dan mengeluarkan labu dari cincinnya. Tetua Yan, ini adalah cacing favorit dari rubah es ekor merah. Pancing dengan ini dan tangkap dengan cepat. Mata Yan Song berbinar, menangkap maksudnya, dan mengangguk. Tunggu. Li Jingtian merasa ada yang tidak beres, apa ini? Biar ku lihat. Yan Song ragu-ragu tapi Zuo Fan mengangguk. Li Jingtian mengambil labu sedingin es itu dan membukanya. Seekor cacing berwarna darah menggeliat keluar. Li Jingtian melihatnya dengan mata kritis tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengembalikannya ke Vicious Pilking, rubah ini memakan cacing. Hahaha, siapa lagi selain kami para alkemis yang mengetahui kebiasaan setiap makhluk spiritual? Zuo Fan tertawa. Ketika Li Jingtian menemukan Vicious Pilking telah pergi sejauh 10 meter, dia berteriak, Yan Song, suatu hari kamu harus membawa binatang spiritual tingkat ketiga. Terlambat dan kami tidak akan menunggumu. Yan Song terhuyung-huyung dalam pelariannya melihat kembali ke arah Zuo Fan dan mengangguk. Zuo Fan mencibir ke dalam. Li Jingtian cukup berhati-hati, tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Meskipun dia melepaskan Yan Song, dia memberinya tenggat waktu. Sekarang, tidak masalah bahkan jika dia mendapat bantuan, karena keduanya sudah lama hilang. Diburu di masa mudanya menghasilkan keajaiban untuk kehati-hatiannya. Tapi terlepas dari semua kehati-hatian ini, itu hanya membuatnya semakin dalam perangkapku. Zuo Fan menyeringai. Sekitar 12 jam kemudian, Vicious Pilking membawa tubuh rubah seputih salju. Ekornya berwarna merah cerah. Vicious Pilking menurunkan tubuhnya dan mengembalikan labu itu ke Zuo Fan dengan sedikit anggukan. Zuo Fan tersenyum, sekarang, kita bisa memperbaiki. Tunggu. Li Jingtian sekali lagi menyela, matanya berkilat menakutkan. Sebuah jentikan jarinya memotong rubah menjadi dua. Li Jingtian membungkuk dan meremas bagian-bagian itu sampai keluar cacing merah. Sekarang kamu bisa mulai. Li Jingtian meremas cacing itu menjadi pasta. Vicious Pilking terkejut namun menemukan Zuo Fan juga tenang. Jadi sekarang saya akan memperbaiki pil tubuh untuk penatua yang untuk membuktikan kata-kata saya. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan menggunakan api Yuan Qi-nya. Tapi Li Jingtian membentak, tunggu. Saya ingin 10.
Semakin banyak yang Anda miliki, semakin baik. Tapi kamu hanya bisa mengambilnya sekali seumur hidup. Mengambil lebih banyak lagi tidak akan berguna. Zuo Fan mengerutkan alisnya. Tertawa, mata Li Jingtian tajam. Jika saya mengatakan Anda menghasilkan 10, maka itulah yang akan Anda lakukan. Kecuali kalian berdua tidak ingin kepala kalian di pundak kalian. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, Zuo Fan mulai menyempurnakan. Ketika pil hampir selesai, dia menambahkan darah rubah es. Dengan dengungan, 10 pil memancarkan udara dingin dan berwarna merah terbang ke telapak tangan Zuo Fan. Li Jingtian menangis kaget, mengapa mereka begitu dingin namun keluar dari api Yuan Qi. Elder Li mungkin tidak tahu bahwa pil kelas 3 ini, Freezing Body Pill, adalah rahasia klan. Disempurnakan dengan api yin yang, panas di dalam dan dingin di permukaan. Setelah tertelan, panas dan dingin akan menyebar ke seluruh tubuh ratusan kali, membuatnya marah. Zuo Fan menjelaskan. Li Jingtian mengulurkan tangan, beri aku 1. Zuo Fan mengangguk, menyetujui permintaannya. Tunggu. Li Jingtian tersenyum licik, beri aku 9 lainnya. Zuo Fan mengerutkan kening tetapi menurut. Li Jingtian kemudian menunjuk ke salah satu yang dipegang Zuo Fan dan berkata dengan senyum dingin, nak, makanlah. Sudah kubilang, pil ini hanya bekerja sekali. Zuo Fan mengerutkan kening. Tertawa, mata Li Jingtian menatapnya, tentu saja aku tahu. Tapi tidak masalah jika Anda mengambil 1 lagi. Jika Anda tidak memakannya, pil ini pasti cacat dan saya akan membunuh Anda. Zuo Fan akhirnya memakannya. Melihatnya baik-baik saja, mata Li Jingtian berkeliaran sambil berpikir, nak, pilih 1 dari 9 ini. Zuo Fan menghela nafas dan mengambil 1. Berikan padaku, kata Li Jingtian. Zuo Fan menurut, namun Li Jingtian berteriak lagi, tepat sebelum dia memakannya, tunggu. Kamu memakannya, Yan Song. Aku, Yan Song tergagap tetapi terpaksa memakannya dengan cara apapun. Dengan cara ini, Li Jingtian membuat Zuo Fan memilih lagi dan lagi, hingga hanya tersisa 3. Dia mengambil 1 sendiri lalu memeriksa wajah keduanya sebelum memakannya. Li Jingtian merasakan hawa dingin meresap ke dalam dirinya, lalu kehangatan. Itu sangat lembut dan nyaman. Zuo Fan mengangkat alis lalu mencibir. Orang ini paranoid, tapi dia tetap mengambil umpannya, hehehe. Bab 183, satu lagi datang. Li Jingtian memasuki meditasi dan fokus pada pemurnian pil. Zuo Fan dan Vicious Pill King sebenarnya hanya berdiri di sana menatapnya. 6 jam kemudian, Li Jingtian berdiri. Zuo Fan tersenyum, bagaimana, Penatua Li? Senang. Ya, tubuhku terasa sangat bebas. Li Jingtian tertawa riang, tetapi kemudian dipotong pendek saat dia mengerutkan kening. Namun, mengapa tubuhku belum tumbuh dalam kekuatan? Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, itu normal karena itu sama sekali bukan pil tubuh. Akan aneh jika kamu menjadi lebih kuat. Apa? Anda berbohong. Kemarahan Li Jingtian meledak. Vicious Pill King berjongkok untuk berlindung di belakang Zuo, tetapi yang terakhir masih tanpa beban. Ya ampun, Penatua Li, Anda adalah seorang veteran dan seorang pria dengan cakrawala yang melebar. Kenapa Anda percaya pada dongeng tentang pil tubuh ini? Apakah Anda tidak tahu para pembudidaya berjalan menentang surga? Semakin besar harganya, semakin besar hadiahnya. Mengandalkan pil hanya akan merusakmu dalam jangka panjang. Kamu mempermainkanku untuk orang bodoh. Mata Li Jingtian memerah sekarang. Vicious Pill King menggigil saat dia mengguncang lengan Zuo Fan. Dia mencoba membuatnya berhenti mengganggu monster tua ini. Zuo Fan, bagaimanapun, mengibaskan tangannya dan tertawa, dan, apa yang akan kamu lakukan? Anda pikir saya sebodoh orang-orang bodoh yang Anda rampok, mengira Anda bisa mengambil metode kultivasi saya? Peluang besar. Kenapa kamu kecil? Li Jingtian terengah-engah, sambil menunjuk Zuo Fan. Meddiper Li Jingtian yang hebat adalah seseorang, bahkan di masa-masa awalnya, yang akan menunjukkan rasa hormat pada 7 rumah. Tapi kemudian, dia bertemu anak anjing yang mulai mengutuknya. Rasa malu itu tak tertahankan.
Tidak peduli apakah dia mendapatkan metode kultivasi atau tidak, Zhuo Fan harus mati. Li Jingtian berteriak dan menamparkan keduanya. Gelombang kekuatan yang datang darinya hampir menghempaskan keduanya. Nak, hidupmu berakhir di sini. Vicious Pilking menggigil di belakang Zhuo Fan karena ketakutan. Steward Zhuo, kamu menipunya tetapi rencana cacing darahmu gagal, jadi mengapa kamu membuatnya lebih buruk? Kamu terlihat sangat bijak dengan ketenangan dan ketenanganmu, tapi kenapa kamu marah hari ini? Vicious Pilking menangis saat dia meratap di dalam. Siapa yang bisa melihat ini datang? Dia baru saja mendapat kesempatan hidup baru hanya untuk mati lagi sebulan kemudian. Apakah ini akhir dari hidupku yang malang? Di tengah ratapan dan doanya, Zhuo Fan mendengus dan membuat tanda. Jeritan kesakitan menggetarkan langit itu sendiri. Tanda berdarah muncul di dahi Li Jingtian yang memaksa telapak tangannya berhenti tetapi hanya selebar rambut dari Zhuo Fan. Dia kemudian melanjutkan untuk memegangi kepalanya saat dia pingsan kesakitan. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, mewarnai tanah menjadi merah. Matanya melotot dan siap untuk meletus. Ratapan itu membuat Vicious Pilking tampak bingung. Melihat kembali ke Zhuo Fan, dia melihat seringai jahat di wajahnya. Steward Zhuo, apakah itu berhasil? Vicious Pilking berkedip. Zhuo Fan mengangguk, tapi tentu saja. Orang bodoh ini berada di bawah kendali penuh saya. Penatua Yan, Anda melakukannya dengan baik hari ini. Saya akan mengingat ini. Hebat, hahaha. Semangat Vicious Pilking terangkat. Dia menatap Li Jingtian dengan tatapan bangga. Hehehe, kamu akhirnya mendapatkan milikmu. Siapa yang menyuruhmu bermain-main? Apakah kamu tidak tahu taktik apapun sebelum Zhuo Fan dibayar kembali berlipat ganda? Vicious Pilking merasakannya di kulitnya sendiri. Tapi melihat tindakan biduk gila dari Tianyu hancur dan dipermalukan, membuatnya ceria. Kekagumannya pada Zhuo Fan tentu saja tumbuh juga. Dia bahkan berhasil membuat kultivator Radiant State bertekuk lutut. Bocah ini terlalu banyak. Apa yang terjadi padaku? Li Jingtian memegang kepalanya saat dia berguling di tanah. Apa yang kamu lakukan padaku? Zhuo Fan dan Vicious Pilking tertawa terbahak-bahak. Mengambil 2 pil yang tersisa, Zhuo Fan berkata, Elder Li, saya yakin Anda sudah tahu sekarang. Maksud saya, bukankah seorang kultivator veteran seperti Anda pernah mendengar pepatah, jangan mengambil permen dari orang asing? Pil. Mata Li Jingtian membelalak, tidak mungkin. Bahkan jika pil tingkat 3 mengandung racun, Yuan Qi saya lebih dari cukup untuk menghilangkannya. Dan bukankah kamu juga mengambilnya? Zhuo Fan mencibir, kami memang melakukannya. Sangat menyesal, bagaimanapun, pil ini benar-benar aman. Tidak ada racun, meskipun menyegarkan tubuh seseorang. Apa yang mendatangkan malapetaka di tubuhmu adalah teman kecil ini. Zhuo Fan mempersembahkan labu itu dan seekor cacing darah keluar. Li Jingtian tahu ada yang tidak beres tentang hal itu, tetapi tidak pernah berpikir itu bisa sangat mematikan dan membuatnya berdiri di tepi jurang. Ini adalah makhluk iblisku, cacing darah. Itu mengendalikan darah Anda. Saya terhubung dengannya dan sebuah pemikiran dari saya sudah cukup untuk menjerumuskan Anda ke dalam dunia kesakitan. Ini bekerja sama bahkan pada ahli Radiant Stage seperti Anda dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Li Jingtian terkejut dan melihat sekelilingnya, sementara dia mengungkapkan keraguannya, itu tidak mungkin. Saya memindai setiap bahan yang Anda gunakan, bahkan rubah mati dan tidak ada yang salah dengan bahan tersebut. Bloodworm dibunuh oleh saya di awal. Maksudmu cacing itu tidak mati saat dimurnikan? Vicious Pilking juga penasaran dengan hal ini. Ini adalah alasan kekecewaannya sebelumnya. Dia hanya tidak tahu bagaimana Zhuo Fan berhasil membuat lelaki tua ini menelan cacing darah. Hahaha, aku juga tahu ini. Kenapa lagi aku mengusulkan rubah es ekor merah? Terkekeh, mata Zhuo Fan bersinar dengan kebijaksanaan. Cacing darahku hidup di kolam yang sangat dingin, dan properti utama rubah es adalah darahnya yang sedingin es. Jadi, saya meminta Penatua yang memberinya cacing darah, tetapi tidak memasukkannya ke dalam pil nanti.
Itu semua agar ia bisa bertelur. Anda mungkin telah membunuh cacing darah, tetapi darah sedingin es itu dipenuhi telur. Sekarang saya mengerti. Di bawah pengawasan ahli Radiant Stage, mereka akan melihat tanda-tanda kehidupan dalam hitungan detik. Tapi telur tidak hidup sampai menetas. Ini membuat pencarian Li Jingtian tidak berguna. Vicious Pilking berseru sambil juga memberi Zuo Fan ciuman yang bagus. Pelayan Zuo adalah orang bijak untuk menutupi semua aspek. Bahkan veteran Li Jingtian tidak bisa menandingi skema sempurnamu. Saya kagum. Itu tidak benar. Bagaimana Anda membuat cacing darah tumbuh begitu cepat hanya dari sebutir telur? Li Jingtian masih menyangkal. Dengan senyuman ringan, Zuo Fan memberikan penjelasan dengan santai, kamu memiliki potensi pil untuk berterima kasih untuk itu. Seperti yang telah saya katakan, saya menggunakan api yin dan yang dalam pemurnian. Jika saya tidak melakukannya, api yang akan merusak telur di dalam darah. Selebihnya seperti yang sudah Anda pahami. Atau lebih tepatnya, rasakan di kulit Anda sendiri. Pil dengan bebas beralih dari yin ke yang. Terkadang kehangatan musim semi, dan terkadang dinginnya badai salju musim dingin. Itu meniru 4 musim, meskipun mungkin 6 jam, tapi bagi Bloodworm, itu setara dengan puluhan tahun. Belum lagi, pil ini mempercepat denyut nadimu, semuanya untuk membantu cacing darah kecil tumbuh. Pil itu bukan pil tubuh, tapi pil yang memperlancar aliran darah, pil musim semi. Penjelasan itu membuat Li Jingtian benar-benar bingung. Dia tidak pernah berpikir hari ini akan datang. Dia bergerak tak terkendali melintasi kekaisaran hanya untuk jatuh ke tangan Tueb. Dia hanya bisa menertawakan dirinya sendiri karena serakah. Inilah yang membuatnya bertekuk lutut. Tapi Zuo Fan melihatnya sekali lagi. Hahaha, kamu pasti berpikir keserakahan membuatmu terlibat dalam kekacauan ini, bukan? Salah. Manusia pada dasarnya rakus. Singkirkan keinginan Anda, dan apakah Anda masih menjadi manusia? Keinginan baik-baik saja, tetapi Anda tidak boleh mencoba mengambil jalan pintas. Tidak ada yang namanya pil ajaib untuk membuat Anda kuat. Dan bahkan jika ada, harga yang harus Anda bayar untuk itu akan jauh lebih besar. Zuo Fan kemudian meletakkan batu giok di kakinya, menghentikan siksaan cacing darah sambil terus berkhotbah, seperti yang saya katakan. Saya memiliki metode kultivasi saya sendiri. Itu disebut Right Art, metode iblis tingkat menengah dengan kekuatan luar biasa. Latih sampai selesai dan tidak akan kekurangan sedikit pun untuk menjadi yang teratas. Tidak diragukan lagi itu lebih kuat daripada Imperial Tyrant Body Art. Pada saat yang sama, saya juga akan memberi Anda 3 seni bela diri peringkat mendalam yang cocok. Jika kamu mau bertekuk lutut dan bergabung denganku dan klan Luo, angkat dan jadilah yang lebih tua. Atau, Anda bisa pergi begitu saja, kembali ke Regent Estate sebagai tamu venerable. Aku tidak akan menghentikanmu. Melihat Zuo Fan langsung ke matanya, Li Jingtian dapat menangkap ketulusannya. Dia perlahan-lahan meraih slip giok saat dia bergumam, pertama-tama saya ingin melihat apakah itu asli dan tidak dan apakah itu tidak lengkap seperti apa yang telah diberikan Regent Estate kepada saya. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk. Ketika Li Jingtian melihatnya sekilas, matanya melebar, sialan. Ada seni bela diri peringkat yang sangat dalam di sini. Ini tidak ada dimanapun di kekaisaran. Raksasa macam apa klan Luo ini yang memiliki harta karun seperti itu? Keputusan Anda. Zuo Fan tersenyum. Aku ikut. Siapa yang tidak pada saat ini? Li Jingtian memasukkan batu giok ke dalam cincinnya dan tertawa. Nak, aku akan datang ke sisimu jauh lebih awal jika kamu baru saja menunjukkan metode kultivasi ini kepadaku. Apa gunanya jubah dan omongan belati itu? Hehehe. Kamu tidak mengatakannya. Mengetahui apa yang dia pikirkan sekali lagi, Zuo Fan tersenyum dingin. Bukankah kamu malah membunuhku, untuk membungkamku, dan mengambil kepalaku sebagai hadiah? Li Jingtian menggaruk kepalanya dengan canggung karena hatinya terbuka. Zuo Fan seperti yang dikatakan rumor. Tidak ada yang lolos darinya. Pantas saja dia bisa bertindak begitu tenang setelah membunuh 6 ahli. Dengan bakat seperti itu, klan harus memiliki proporsi yang lebih epik. Saya tidak kalah mengikutinya. Li Jingtian tertawa di dalam.
dia mungkin terpaksa pindah kamp tetapi bisa dibilang dia berdagang. Karena itu, pakar lain yang malang dan kecewa naik ke kapal. Zuo Fan tidak keberatan sama sekali. Bukankah bagus jika mereka mempercayai klan Luo? Meskipun mereka mungkin mengalami sedikit kekecewaan saat melihatnya. Zuo Fan merasa agak malu pada pemikiran terakhir itu. Bab 184, Pertemuan 7 Rumah. Caget Dragon City bersandar ke bulwark Reng sepanjang mil yang tak berujung. 4 puncak yang menjulang tinggi, tepi tebing yang menjorok, dan bongkahan batu yang dilingkari awan mengelilingi kota. Dilihat dari atas, keempatnya tampak seperti paku yang memakukan naga yang angkuh, menghukumnya untuk selama-lamanya. Dan kota ini di sini adalah tempat kepala 7 rumah, Regent Estate, meletakkan akarnya. Seorang lelaki tua berusia 50 tahun, dengan pipi cekung dan pucat seperti kertas, kini berdiri di depan gerbang kota yang menjulang tinggi. Rambutnya disanggul, persis seperti seorang sarjana, membangkitkan suasana yang halus dan sopan. Tapi haus darah di matanya merusak citra ini. 2 ahli surga yang mendalam mengapitnya, namun, sikap mereka cukup tunduk pada lelaki tua itu, dengan sedikit ketakutan bercampur di dalamnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, 3 lampu menyala di depan mereka. Mereka tidak lain adalah Pavilion Lord dari Violet Dragon Pavilion, Long Yifei, tetua ketiga dan Long Jiu. Anda menghormati saya, Pavilion Lord Long, dengan kedatangan Anda. Maafkan saya karena datang sangat terlambat untuk menyambut Anda. Sarjana itu setengah membungkuk pada Long Yifei, namun, tidak ada jejak kesopanan di wajahnya. Long Yifei membalas sapaan dengan tergesa-gesa dan hormat, itu tidak penting. Bagaimana saya bisa meminta Tuan Leng datang sendiri? Anda telah memberi saya dunia rasa hormat hanya dengan menunggu saya. Hahaha, Pavilion Lord Long sopan. Sudah sepantasnya saya melakukannya. Sebagai pengurus Regent Estate, Sir Leng menangkupkan tangannya dan bibirnya membentuk senyum lebar. Long Yifei mengangguk tetapi merasakan hatinya dalam keadaan buruk. Di sekitar seorang pria yang mereka sebut Unwanted Contriver Leng Wuchang, seseorang harus memperhatikan setiap gerakan kecilnya setiap saat, jangan sampai mereka mengungkapkan sesuatu yang tidak mereka inginkan tentang diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka tanpa sadar membiarkan dia mengorek rahasia Pavilion Naga terselubung. Bahkan 6 tuan rumah lainnya menganggap pertemuan dengan Sir Leng lebih berat daripada melihat kaisar. Suara mendesing. 3 sosok lagi tiba saat itu. Melihat ke atas, mereka adalah penguasa lembah-lembah neraka, Yuan Shan, bersama dengan tetua agung dan tetua kelima berlengan satu. Mungkin kemarahan dan penghinaan masih mencengkeramnya karena raut wajahnya tegang dan murung. Setelah bertukar sapa dengan Leng Wuchang, dan beberapa basa-basi singkat, Leng Wuchang menjentikkan mata dinginnya pada Long Yifei. Pavilion Lord Long, musuh sepertinya selalu bertabrakan satu sama lain. Ini adalah kedua kalinya kami bertemu sejak audiensi kami dengan Kaisar. Hahaha, begitu. Hidup ini berubah-ubah seperti itu. Tampaknya, bagaimanapun, setelah kita berpisah dari ibu kota kekaisaran, Pavilion Naga terselubung tetap sama, namun, menurutku tidak demikian halnya dengan lembah neraka. Long Yifei terkekeh. Sarkasme juga terlihat jelas di matanya. Tusukan terbuka di lembah neraka ini jelas merupakan ejekan bagi mereka yang kehilangan 2 jenderal besar. Pertama kematian Hu Guiqi, dan kedua, tetua kelima yang lumpuh, kerap punggung berlian. Kerugian lembah neraka sangat luar biasa, sangat kekurangan kekuatan dibandingkan dengan Pavilion Naga terselubung. Wajah Yuan Shan berkerut marah dan melangkah maju. Kekuatannya mengancam akan meledak saat dia meludah. Long Yifei, datang dan lihat sendiri apakah lembah neraka masih sama atau tidak. Menurutmu orang sepertimu membuatku takut. Mendengus, mata Long Yifei tajam, membiarkan kekuatannya keluar. Aura 2 puncak ahli surga yang mendalam berbenturan, menekan 2 ahli surga yang mendalam milik Regent Estate untuk mundur. Meskipun Regent Estate dinobatkan sebagai rumah terkuat, Long Yifei dan Yuan Shan juga tidak bisa dianggap enteng. Hanya sedikit yang hadir yang dapat mendorong mundur kedua tetua ini, bahkan di Regent Estate. Kedua belah pihak memamerkan taring mereka,
membutuhkan satu dorongan terakhir untuk meledakkan semuanya menjadi asap. Leng Wuchang terbatuk, "Tuan-tuan, tolong, ini Regent Estate." Kata-kata sederhana itu seolah-olah diucapkan oleh dewa saat mengguncang hati keduanya dan aura mereka menghilang. Mereka langsung membungkuk meminta maaf, "Tolong tunjukkan keringanan hukuman, Tuan Leng." "Tidak apa-apa, ingatlah bahwa kami berada di Regent Estate dan Anda adalah tamu kami. Anda akan mempersulit saya jika Anda mulai berkelahi di sini. Silakan bawa ke tempat lain jika Anda ingin menyortir perbedaan Anda. Itu saja yang saya minta." Wajah Leng Wuchang kosong seperti biasanya, tetapi kata-katanya sangat dingin. Matanya bahkan mengandung sedikit teguran ketika melihat mereka. Meskipun kemarahan membuncah pada keduanya, mereka hanya bisa membiarkannya membara. Dia memiliki monster yang merupakan Regent Estate di belakangnya, seseorang yang tidak ingin dimusuhi oleh 6 rumah. "Hahaha, tempat ini benar-benar hidup. Valley Lord Yu, Pavilion Lord Long, sudah lama sekali." Tawa pecah, diikuti oleh 3 sosok menjulang tinggi berwarna hijau. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua keriput dengan rambut perak sementara 2 lainnya adalah tetuanya. Yang satu berambut merah dan yang lainnya ungu, namun, masing-masing dari mereka memiliki warna hijau yang menakutkan di mata mereka. Hall Lord Yan Bogong menyipitkan mata. Yu Wanshan mengejek mereka, "Kamu tampaknya cukup kenyal, untuk seseorang yang alkemis terbaiknya dibantai dengan darah dingin." "Hahaha, Valley Lord Yu, tidak perlu memprovokasi saya." Yan Bogong tersenyum, "Pilking Hall berbeda darimu. Anda selalu melakukan pembunuhan besar-besaran setiap hari, dengan setiap orang tua Anda seorang jenderal yang perkasa, saya turut berbela-sungkawa atas kehilangan tersebut. Sementara kami di Pilking Hall mengejar alkimia di atas segalanya. Hanya alkemis terbaik yang layak menyandang gelar Vicious Pilking. Bahkan jika alkemis kita yang berharga dirampok, kita masih memiliki lebih banyak lagi yang cocok dengan peran itu. Sama seperti kita memiliki banyak alkemis kelas 7 seperti Yan Song. Karena mereka selalu berada dalam bayang-bayangnya begitu lama, mereka pasti tertawa terbahak-bahak sekarang. Singkatnya, kami tidak kekurangan alkemis. Vicious Pilking kami berikutnya akan mencapai seperti pendahulunya, mengambil gelar alkemis terbaik di Tianyu." Yan Bogong berdiri dengan bangga di depan keduanya, sementara Yu Wanshan mengutuk dalam hati, "Neraka yang dingin dan kejam adalah tempat yang lebih cocok untukmu." Long Yifei mendengus, "Hall Lord yang tampaknya cukup percaya diri. Saya mendengar bahwa dalam pertemuan 100 pil yang diadakan oleh bangunan bunga melayang, sebelum kematian Raja Pil Iblis yang terlalu cepat, dia benar-benar kalah dari Zuo Fan yang lebih terampil. Katakan, bagaimana alkemis terbaik di Tianyu salah satu dari Anda sekarang?" Saya pasti tidak melihatnya." Untuk pertama kalinya sejak dia datang, wajah Yan Bogong menjadi lebih gelap, matanya berkilat karena haus darah. Dan jika Zuo Fan mati, orang mati tidak dapat bersaing dengan Pilking Hall dalam merebut gelar alkemis terbaik. "Apa? Zuo Fan? Di mana iblis itu?" Tiba-tiba gonggongan terdengar di telinga semua orang. Disusul dengan kedatangan 3 sosok berbaju biru. Seorang pria parubaya dengan ciri-ciri halus berjalan ke Leng Wuchang. "Tuan Leng, apakah Zuo Fan belum ditangani?" Leng Wuchang mengerutkan kening. "Mary Woods adalah sekutu terbodoh yang tidak diinginkan siapapun. Bisakah Anda berbicara lebih keras lagi? Saya tidak berpikir semua orang mendengar Anda dengan jelas." Terlalu sedikit terlambat, Long Yifei sudah bisa menebak saat matanya menatap keduanya. Leng Wuchang terbatuk, "Tuan Rumah Lin, tolong jaga dirimu. Kita semua di sini untuk menyusun strategi bagaimana menyingkirkan dunia dari iblis itu." "Oh, Lin Rufeng, mengapa aku merasa kamu sudah mulai bertindak?" Mata Lin Rufeng mencari petunjuk, tanda centang, "Apa saja?" Lin Rufeng mengangguk tanpa peduli, "Benar sekali. Pang itu membunuh tetua ke-6 kami. Bagaimana kita tidak membalas? Kali ini, kami mengirim 2 ahli surga yang mendalam. Tuan Rumah Lin, Zuo Fan paling licik. Mary Woods tidak pantas bertindak sendiri. Mari kita semua bekerja sama dalam hal ini setelah pertemuan 7 rumah." Leng Wuchang turun tangan sebelum lidah longgar Lin Rufeng bisa melakukan lebih banyak kerusakan.
Lin Rufeng terkejut, apa maksudmu sendirian? Bukankah kamu juga di dalamnya? Tapi tatapan mematikan Leng Wuchang membungkamnya sebelum dia bisa membuka paruhnya. Namun, Long Yifei sudah bisa menebak apa yang terjadi. Regent Estate telah bergerak bahkan sebelum pertemuan 7 rumah. Dan sepertinya mereka mengecualikan paviliun naga terselubung. Itu adalah indikasi yang jelas bahwa Regent Estate melewati Violet Dragon Pavilion dari daftar sekutu mereka. Ini menimbulkan masalah. Jika tujuan Regent Estate adalah untuk mengatur ketujuh rumah, mereka pasti akan membuat contoh dari Violet Dragon Pavilion dengan melenyapkan kita. Long Yifei diam-diam menghela nafas. Saya hanya bisa berdoa untuk keselamatan Zhuo Fan, bahwa dia akan membantu kita begitu dia naik ke tampuk kekuasaan. Anda harus tetap hidup dengan segala cara. Hahaha, sudah lama tidak ramai di sini. Pasti sudah berapa? 1 abad sejak pertemuan terakhir kita. Tawa tiba-tiba mengikuti seorang pria parubaya terpelajar dengan janggut panjang bergabung dengan mereka dengan 2 tetua di belakang. Dan salah satunya adalah tetua ke-8 Sword Marquise Abode, Jian Suifeng. Mata Jian Suifeng dan Long Jiu bertemu dan mereka saling mengangguk. Di kota bunga melayang, Zhuo Fan berusaha keras untuk membuat Sword Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion diam-diam lebih akrab. Mata Long Yifei bersinar pada pendatang baru, akhirnya bertemu sekutu, dan tertawa, hahaha, Abode Lord Sky Breaking Xie Xiaofeng, akhirnya kita bertemu. Pavilion Lord Soaring Dragon Long Yifei, aku sudah tak sabar ingin bertemu denganmu juga. Xie Xiaofeng menangkupkan tangannya, tertawa bersama karena alasan yang hanya mereka yang tahu. Keduanya adalah tuan rumah, mereka belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi karena mereka adalah sekutu sekarang, mereka melihat satu sama lain dalam cahaya yang lebih baik. Alis Leng Wuchang bergetar. 7 rumah itu hampir semuanya ada di sini. Tetapi mengingat bencana malang bangunan bunga melayang yang disebabkan oleh iblis, saya yakin tangan mereka terikat dan tidak dapat bergabung dengan kita. Biarkan kami. Siapa bilang tangan bangunan bunga melayang diikat? Suara yang jelas dan kuat memotong pidato Leng Wuchang. Kemudian ledakan bergema saat tongkat emas dengan kepala naga menghantam tanah. Melihatnya menyebabkan yang lain melebarkan mata mereka, bahkan Leng Wuchang. Perempuan tua itu masih hidup. Bab 185, Dekrit Pembersihan Setan. Seorang wanita montok berusia 40-an, bebas dari bekas luka waktu, berjalan dengan martabat dan sikap luhur. Di setiap langkah, tongkat emas kepala naga itu menghancurkan trotoar. Anehnya, pada saat itu juga jantung orang lain melonjak. Dia adalah legenda yang membuat bangunan bunga melayang bertahan seabad yang lalu dengan kedua tangannya sendiri, yang mereka sebut Nenek Chu Bijun. Long Yifei dan Xie Xiaofeng telah mendengar tentang kesembuhannya dari Long Jiu dan Jian Suifeng, tetapi melihatnya secara langsung adalah masalah yang sama sekali berbeda. Masing-masing dari mereka menyaksikan dengan kaget seolah-olah mereka melihat hantu. Seseorang hampir tidak bisa menyalahkan mereka. Di belakang nenek ada pengawas Iris dan pengawas Peony. Mereka berdiri dengan bangga dan kepala terangkat tinggi, akhirnya bisa mengeluarkan tenaga mereka yang telah lama tertahan. Tidak mungkin, kamu seharusnya sudah mati. Hall Lord yang tergagap. Mendengus, Chu Bijun menjentikkannya dan meludah, Yang Bogong, kamu menginginkannya begitu. Tetapi untuk kekecewaan Anda, saya masih hidup dan sehat. Saya mungkin akan segera memasuki Radiant Stage. Pertimbangan mendalam Anda untuk bangunan bunga melayang selama bertahun-tahun telah dicatat. Saya akan memastikan untuk membalas setiap pelanggaran. Menggigil di dalam, Yang Bogong tenggelam dalam depresi. Gelar Lady of Steel Chu Bijun adalah untuk tekadnya yang teguh dalam menepati janjinya. Masa depan Pilking Hall tampak cukup suram. Selamat atas pemulihan Anda, bangunan Lord Chu, dan melanjutkan kepemimpinan Anda. Leng Wuchang secara bertahap mendingin dan menangkupkan tangannya ke Chu Bijun. Dia membalas gerakan itu dengan membungkuk ringan, tolong, Tuan Leng, Anda terlalu baik. Tuan bangunan selalu kinceng. Tapi dia harus memasuki pengasingan saat pertemuan ini berlangsung. Jadi saya memutuskan untuk membantunya dengan datang ke sini menggantikannya. Bangunan Lord Chu sederhana.
semua orang tahu Anda adalah pengawas pertama. Namun, Anda tidak berbeda dengan seorang tuan bangunan, demikian gelar Anda. Dengan Anda memimpin, bangunan bunga melayang pasti akan bangkit. Sambil tersenyum, Leng Wuchang melanjutkan, Anda sangat mengagumi saya karena menasihati 3 generasi tuan bangunan dan untuk sifat berpikiran terbuka Anda. Chu Bijun mengangguk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Leng Wuchang tersenyum, apakah terlalu berlebihan untuk meminta dalam pertemuan 7 rumah ini, bangunan Lord Chu mengesampingkan perbedaan kita. Hahaha, tentu saja, Tuan Leng. Hanya saja, saya tidak begitu yakin orang lain akan secepat saya setuju. Chu Bijun melirik Yan Bogong. Yan Bogong menggertakkan giginya, karena Tuan Leng bertanya, saya akan mengabulkan permintaan Anda saat berada di Regent Estate. Hahaha, luar biasa. Tertawa, mata Leng Wuchang menjelajahi kerumunan dan memberi isyarat dengan gaya, para tamu, tolong ikuti saya. Estate Lord sedang menunggu. Dia memimpin. Sisanya mengikutinya, sementara Yan Bogong mendengus pada Chu Bijun. Chu Bijun hanya tersenyum dingin, pergi bersama pengawasnya. Saat melewati Violet Dragon Pavilion dan Sword Marquise Abode, mereka saling bertukar pandang dan ketiganya tersenyum. Ini dilakukan dengan cara yang begitu santai sehingga tidak ada yang memperhatikan. Ketiga rumah ini sebenarnya adalah sekutu. Delegasi dari 6 majelis masuk ke aula yang tinggi dan megah. Pengaturannya penuh selera dan kehalusan, namun hanya ada 7 kursi. Itu jelas disediakan untuk tuan rumah, sementara detail mereka dibuat untuk berdiri. Ini menghasilkan perbedaan pendapat yang tidak sedikit di antara yang lebih tua. Mereka dihormati di rumah mereka sendiri dan bahkan tuan rumah mereka menunjukkan rasa hormat yang pantas. Selama di sini, mereka seolah diperlakukan seperti udara. Menutup mata, Leng Wuchang memberi isyarat, silakan duduk sementara saya meminta Estate Lord untuk bergabung dengan Anda. Dan dia pergi. Yan Bogong, Yuan Shan dan Lin Rufeng saling memandang sebelum duduk. Chu Bijun menyipitkan mata dan duduk juga. Namun para tetua dibuat untuk berdiri di sisi mereka. Long Yifei dan Xie Xiaofeng saling bertukar pandang lalu menatap orang tua mereka, ragu-ragu untuk melakukan tindakan terbaik. Seorang pemimpin rumah harus memperjuangkan rasa hormat dari orang yang lebih tua. Cara terbaik adalah meminta Regent Estate untuk mendapatkan lebih banyak kursi. Para tetua adalah tiang rumah, bukan sekadar pelayan yang mengawasi tuan rumah mereka makan sambil berdiri di pinggir. Tapi tempat duduknya sangat aneh sehingga membuat keduanya bingung. Saat mereka berdebat di dalam, seorang pria gagah berjubah upacara emas terpesona dengan Leng Wuchang di belakangnya. Dia adalah tuan perkebunan, Huangpu Tianyuan. Orang-orang berdiri dan memberi hormat. Huangpu Tianyuan membalas gerakan mereka dan duduk di kursi kehormatan. Baru kemudian yang lain duduk juga. Leng Wuchang memilih untuk berdiri di belakang Huangpu Tianyuan, tanpa sedikit pun keluhan. Huangpu Tianyuan memperhitungkan kehadiran semua orang dan, meskipun Leng Wuchang memperingatkannya, dia terkejut melihat Chu Bijun di sini sama saja. Tuan bangunan Chu, saya lega melihat Anda dalam keadaan sehat. Chu Bijun mengangguk, saya sangat berterima kasih atas kebaikan tuan perkebunan. Bangunan bunga melayang dan Regent Estate selalu dekat. Pemulihan Chu Bijun adalah acara yang membahagiakan bagi kami, Regent Estate. Huangpu Tianyuan tersenyum dan menepuk tangannya yang seputih salju. Chu Bijun mundur dengan bingung dan dengan pipi memerah. Sialan munafik. Pengawas Iris dan pengawas Peony mengutuknya diam-diam. Jika bukan karena peringatan dini nenek, mereka akan meledak sekarang. Huangpu Tianyuan menoleh ke Long Yifei dan Xie Xiaofeng, bertanya dengan minat palsu, Pavilion Lord Long, Abode Lord Xie, mengapa kamu berdiri? Apakah Anda merasa kursi Anda kurang? Saya akan mengubahnya untuk Anda. Tidak. Long Yifei menyangkal, matanya menatap ke sekeliling sambil menjawab dengan aneh, Tuan Leng adalah salah satu dari 3 orang bijak di Tiangni. Bagaimana saya bisa membiarkannya berdiri? Saya dengan bebas menawarkan tempat duduk saya sendiri kepadanya. Xie Xiaofeng mengerti makna tersembunyinya.
Pada kesempatan penting dan langka seperti pertemuan 7 rumah, bagaimana bisa Regent Estate membuat kesalahan biasa untuk melupakan beberapa kursi? Itu jelas dilakukan dengan sengaja. Menyebutkannya akan langsung memicu jebakan. Adapun apa itu, tidak ada yang tahu. Namun, Leng Wuchang mengambil pendekatan memutar, menggantung masalah di atas kepala Leng Wuchang. Meskipun tidak dapat membalas untuk akomodasi Regent Estate, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah melawannya dengan cerdik. Hehehe, Pavilion Lord Long masih tahu cara menggunakan Milama. Xie Xiaofeng juga ikut bergabung. Ai, bagaimana mungkin aku membiarkan Pavilion Lord Long memberikan tempat duduknya? Lebih baik saya memberikan milik saya sendiri. Oh, tidak, ambil milikku. Tolong, aku bersikeras. Keduanya terus bolak-balik berharap membuat gunung dari sarang tikus mondok. Namun Huangpu Tianyuan sedang duduk di sana tanpa gangguan sedikit pun. Leng Wuchang mendengus diam-diam. Dia menangkupkan tangannya pada keduanya. Terima kasih tuan rumah atas tawaran murah hati Anda, tetapi kami memiliki peraturan di sini. Saya tidak setuju. 7 kursi ini hanya untuk tuan rumah. Subjek seperti saya tidak layak duduk di sebelah tuan. Jadi itu sebabnya. Apakah keahlian bupati ini dalam membagi rakyatnya dari para bangsawan? Keduanya melihat tebakan yang sama di mata masing-masing. Leng Wuchang cukup kabur, tapi itu mengisyaratkan ambisi Regent Estate. Dia membuang alasan, subjek dan tuan, untuk menguji siapa yang layak menjalin hubungan dengan Huangpu Tianyuan dan siapa yang tidak. Adapun siapa tuan dan rakyat di antara 7 rumah, itu sangat jelas. Demi berurusan dengan Zhuo Fan, mereka mengadakan pertemuan 7 rumah, tetapi sebenarnya itu adalah kedok untuk mengancam 6 rumah agar tunduk. Tidak mungkin Regent Estate melanggar subjek ini atas inisiatif mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa menghadapi ini? Long Yifei dan Xie Xiaofeng mengertakkan gigi, duduk dengan hati cemas. Para tetua berdiri di belakang mereka dengan ekspresi berat. Regent Estate berencana menggunakan Zhuo Fan sebagai kambing hitam untuk menyatukan rumah. Huangpu Tianyuan tersenyum begitu semua orang duduk. Alasan mengapa saya meminta Anda semua di sini hari ini sangat jelas. Akhir-akhir ini, iblis Zhuo Fan telah berulang kali melanggar kehormatan 7 rumah bangsawan. Dimulai dengan tetua ke-7 lembah neraka, perlahan-lahan berubah menjadi kekacauan yang melanda bangunan bunga melayang dan merampok kami dari 4 tetua dengan taktik liciknya. Seluruh Tianyu melihat kami sebagai badut. Jika kita membiarkan dia melanjutkan jalan ini, akan tiba saatnya dia akan membersihkan 1 rumah dari akarnya. Hehehe, bukankah kota bunga melayang adalah akar dari bangunan bunga melayang? Hehehe, Holor tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ejekannya. Chu Bijun tersenyum dingin, memang, kota bunga melayang telah hancur berantakan. Namun, itu adalah harga untuk mengalahkan alkemis terbaik di Tianyu. Haruskah tulang-tulang tua ini menghancurkan beberapa lagi? Chu Bijun, jaga nada bicaramu. Yan Bogong menamparkan meja. Chu Bijun cukup tenang saat dia berdiri. Ada orang di sini yang lebih dari jelas siapa yang harus memikirkannya. Cukup. Huangpu Tianyuan berteriak, bertempur di antara kita sebelum musuh kita ditaklukkan hanya akan menguntungkannya. Huangpu Tianyuan mengakhiri pertengkaran mereka dan melanjutkan, untuk tujuan itu, saya mengusulkan, atas nama 7 rumah, dekrit pembersihan iblis dan mengakhiri kecenderungan jahatnya. Apa? Yang lainnya tersentak, bahkan Chu Bijun dan Yang Bogong. Mereka semua punya tebakan, tapi mendengarnya masih mengejutkan. Terakhir kali dekrit pembersihan iblis dikeluarkan adalah 3 abad yang lalu. Bersambung.